Ya, ini adalah model regresi yang kita peroleh. Jadi perhatikan di sini ya, output luarannya ya, call formula. Jadi ketika Anda itu kalau seandainya mau di mana RGUI gitu, apa yang harus dituliskan ya untuk memodelkan model 1, regresi model 1, ya ini bisa menggunakan LM ini linear model, fungsi linear model. Tuliskan saja Y akan diregresikan secara linear dengan X1, X2, X3 dengan data namanya WS ya. Summary regresi model 1. Nah, dari sini kita akan tahu residualnya minimum, maksimumnya berapa ya. Minimum dan maksimum residual itu terbentuk antara data ini, nilai estimasi parameternya dengan data yang real. Oke. Terus koefisiennya. Nah, jadi dalam konteks ini kan kita ingin menunjukkan bahwa modelnya itu Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 karena kita punya 3 prediktor. Dari sini kita bisa lihat prediktor mana sih sebenarnya yang signifikan atau tidak signifikan. Bisa dilihat dari bintang di sebelahnya itu. Bintang 3 artinya dia signifikan di ini ya. Bintang 3 bisa signifikan di 0,0001 ya. Dia sangat signifikan untuk membentuk model. Yang X3 juga signifikan untuk membentuk model. Karena apa? Karena nilai p-value-nya itu lebih dari kurang dari 0,05. Jadi terkait dengan p-value dalam konteks uji hipotesis ya, pernah saya jelaskan bahwa p-value itu sebenarnya nilai alfa yang sebenarnya. Sebentar ya. P-value itu adalah nilai alfa yang sebenarnya. Misalkan kondisinya begini, kita menetapkan alfa 5. Menetapkan alfa itu apa? Tingkat kesalahan, ya. Menetapkan alfa 5. Ya. Apa itu maknanya? Apa itu maksudnya alfa 5 ya? Alfa 5% misalkan. Saya akan menoleransi kesalahan jika hanya 5%. Dalam konteksnya bagaimana aplikasi alfa itu? Jadi misalkan kita punya 100 kali punya sebuah penelitian dengan menggunakan alfa yang sama begitu ya. Alfa 5% misalkan ya. Jadi misalkan orang lain, ada 100 orang lain yang melakukan penelitian yang sejenis dengan kita, dengan metodologi yang sama dengan kita, 100 orang ini, 5 orang, alfa 5% ya, 5% dari 100 berarti kan hanya 5 orang. 95% hasilnya akan sama dengan punya kita, atau bisa diterima lah ya, tidak terlalu jauh dengan beda kita, tapi mungkin 5 yang tadi itu akan salah begitu ya, tidak sama dengan kita. Maksudnya alfa itu begitu. Jadi kita misalkan punya penelitian, ada orang lain yang melakukan penelitian sejenis dengan kita, 100 orang misalkan, yang 95 akan sama dengan apa yang kita lakukan, sedangkan 5% itu tidak sama. Begitu makna alfa yang ini ya. Jadi dalam konteks ini probabilitas ya, kita tetapkan alfanya 5% ya. Alfa 5%. Jadi ketika dia di bawah 5%, di atas 5%, maka H0 ditolak ya, dan berarti menerima hipotesis alternatifnya. Dalam konteks ini paling mudah menyatakan bahwa ini X2 ini signifikan untuk membentuk data X2 dan X3 karena nilai alfanya masih kurang dari 5%. Dan tas untuk yang alfanya di atas 5% itu bagaimana begitu ya. Jadi bisa kita gunakan, kita modelkan ulang ya. Linear regression, kita ambil yang X2 dan X3, X1-nya dibuang ya. Begitu.
Oke, agar tidak keluar konteks ya. Jadi ada istilah, saya kembali ke yang tadi aja. Ini ya. Nih, prosedur analisis regresi, penentuan variabel dependen dan independen. Yang kedua yakni membangun model dan seleksi terhadap variabel independen yang tidak signifikan. Ya, ada forward, backward, dan gabungan. Metode backward, ya, apa itu backward? Model dengan metode backward. Jadi kalau kita punya regresi, kita masukkan dulu semua variabel independennya, ya. Setelah kita masukkan semua variabel independennya, diuji mana yang signifikan, ya. Itu backward. Dari semua dulu diambil, diuji mana yang signifikan. Yang signifikan misalkan yang seperti kasus tadi ya, 2 dan 3 yang signifikan. Berarti yang satu dibuang. Lalu kita uji lagi modelnya. Ternyata mungkin misalkan ya, ternyata yang variabel yang ketiga tidak signifikan, berarti kita buang yang tidak signifikan sehingga kita punya model terakhir yakni yang ini hanya X2, terdiri dari X2 yang signifikan untuk mempengaruhi. Itu adalah model backward. Forward dimulai dari tanpa nol ya, tanpa B0. Terus dilakukan memasukkan variabel satu persatu. X1 dulu. Lalu diuji, signifikan tidak. Misalkan kalau signifikan dipertahankan, kalau tidak diganti lagi X2. Signifikan, oh signifikan, nanti tambahkan lagi, ganti X3. X3, X2, dan X3, dan seterusnya begitu. Ada juga model yang bersifat gabungan, acak saja gitu. Ya, metode backward, kalau saya sih lebih suka pakai backward ya. Jadi dari mulai model yang penuh dulu, nanti kita analisis ya. Jadi dari hasilnya ini, kita bisa punya model B0, estimate-nya itu adalah ini, B0 plus B2 X2, min B2 plus B2 X2, model kita ya, plus B2 X2 plus B3 X3. Kalau saya modelkan Y sama dengan 0,165 min 0,54497 X2 plus 0,206 X3 ya. Sampai sini modelnya untuk pembangunan model. Nanti berarti modelnya yang terbentuk itu boleh saya tuliskan di sini ya. Y sama dengan ya. Y sama dengan ini ditambah dikurangi min ini X2 ditambah ini X3. Nah, model kita yang akan terbentuk seperti ini, model akhir. Karena X1 tadi tidak signifikan. Loh, Pak, bagaimana dengan intercept, Pak, gitu ya. Misalkan interceptnya, kita tahu bahwa interceptnya ternyata tidak signifikan. Boleh nggak kita masukkan? Ada yang perlu ditanyakan? Monggo, kita sudah mulai masuk model. Kalau ada yang perlu ditanyakan, kita diskusikan. Mbak Linding, monggo diajukan pertanyaannya sambil jalan. Pak, sebenarnya saya ketinggalan. Tadi waktu waktu upload datanya itu error. Oke. Errornya gitu. Upload data, ya. Jadi data, impor data, Excel file gitu ya. Kasih nama Excelnya lalu di OK, pilih aja datanya gitu, Mbak Linding. Ada tulisan terus error? Ada di yang gede kan, importnya di yang kecil kan, terus errornya tulisannya di yang bagian gede. Terus waktu mau import lagi, error lagi. Dan udah nggak bisa pilih file, nggak tahu.
Nggak bisa pilih? file. Terus saya coba coba update, tunggu dulu bentar Pak, saya baca namanya. Nah, update package-nya, udah update, terus saya coba load package lagi, dan masih sama. Maksudnya masih sama? Masih sama, Oh, masih nggak bisa error. tetap. Iya. Apa mungkin gara-gara filenya bisa jadi pernah terjadi juga, mungkin gara-gara Excel-nya Anda pakai yang Office yang berapa? Office 10. Bentar Sama deh, ya? saya lihat dulu Pak. Sebentar. Oh, ini yang punya saya 2019. Mungkin yang lain, monggo. Ya, mungkin beda itunya. Atau kalau enggak, Anda tuliskan di script yang berbeda. Jangan di Excel gitu ya. Boleh. Atau boleh ditulis manual sendiri juga boleh, begitu ya. Mbak Lili, coba nanti dicoba ya. Sejauh ini mungkin karena memang Office Excel-nya mungkin berbeda, jadi file saya ketika dibaca di tempat jenengan juga hasilnya juga mungkin berbeda. Jangan-jangan ketika di summary juga nilainya NA semua. Karena di sini saya pakainya titik, mungkin pernah terjadi diganti koma dan lain sebagainya, itu malah nanti nggak kebaca. Itu ya, ini waktu saya tinggal 15 menit, saya lanjut aja. Oke, makna statistiknya di sini adalah residual standard error. Residual standard error 0,07, multiple adjust R square dan adjust R square ya. Multiple adjust R square itu adalah maknanya adalah hubungan kearatan antar variabelnya. Kalau adjust R square itu adalah persentase variasi total dalam variabel respon yang dijelaskan oleh variabel prediktor. Kalau F statistik yang di bawah itu terkait dengan uji serentak, ada tidaknya pengaruh bersama ya dari X dan Y yang sudah dipakai ini terhadap variabel respon. Ada tidak pengaruh bersama antara Y dan terhadap variabel respon. Di sini setelah kita melakukan nah, pertanyaan saya tadi bagaimana dengan intercept? Nah, karena interceptnya tidak signifikan, boleh dipakai atau boleh dibuang, tetap dipakai atau dibuang ya, karena intercept itu bukan merupakan sebuah variabel ya. Jadi ada statement ada yang misalkan boleh tetap dipakai, tapi kalau juga dibuang juga nggak apa-apa. Biasanya tetap aktif. Gimana Bapak? Biasanya tetap ditulis Pak. Iya. Tapi karena memang kadang tidak signifikan, begitu kan, tidak signifikan gitu Bapak ya. Jadi bisa juga dibuang gitu ya. Boleh. Gitu. Kalau toh ini kan saya sharing pengalaman aja ya. Boleh dipakai meskipun interceptnya tidak signifikan, tapi juga boleh dibuang. Andaikan Anda mau membuang, bagaimana caranya? Perhatikan di R script-nya tadi, tag model 12 LM Y1 X2 X3, tambahkan yang di tulisan ini adalah min 1 di belakangnya untuk menghilangkan koefisiennya, konstantanya ya. Ketika itu, setelah itu kita submit lagi. Nah, di sini sudah hilang interceptnya, jadi tinggal X2 dan X3 di model. Jadi tidak ada yang tidak signifikan ya. Terus tingkat signifikansinya juga lebih tinggi ya. Ini tadi hanya bintang 2 ya. Kalau Anda tertarik dengan p-value, karena tiap orang macam-macam ya. Ada yang tertarik dengan p-value. Kalau saya sih kadang lebih suka melihat ukuran kebaikan modelnya ya, goodness fit-nya dari model pakai AIC, BIC. Bagaimana, apakah model yang pertama dan model yang kedua yang kita bangun itu lebih bagus atau tidak lebih bagus? Bagaimana cara kita tahu begitu ya? Lebih bagus mana antara model pertama dan model kedua dengan menggunakan statistik atau statistik apa yang bisa digunakan untuk mengukur antara model 1 dan model 2 mana yang jauh lebih
baik begitu, itu bisa Anda pakai yang namanya EIC dan BIC, gitu ya. Jadi ini tadi model 1-2. Oke, kita bandingkan antara saya ini aja. Saya buat ini lagi. Saya ketikkan di sini model 1-2 sudah ada. Begini ya. Track model 1-3 begitu. Kalau yang 1-2 saya menggunakan intercept gitu ya. Terus yang model 1-3 saya tidak menggunakan intercept gitu ya. Nah, dari kedua model ini bisa nggak kita menetapkan model yang paling bagus ya, lebih baik mana model yang lebih baik? Coba kita klik dulu. Nah, caranya untuk menentukan model yang lebih baik adalah bisa menggunakan AIC atau BIC. Ya, caranya adalah klik model ya. Di sini ada AAC. Nah, AAC dari model 1-2 ya, model 1-2 yang menggunakan intercept tadi. Saya ingin juga AAC untuk yang 1-3. Gitu ya. Jadi saya ingin bandingkan dua model ini. Kalau yang ini pakai intercept, yang ini tidak pakai intercept begitu. AAC-nya bagaimana begitu ya. Oke. Nah, jadi di sini AAC itu sebenarnya dasarnya juga bisa dibentuk dari SSE ya, sum square error begitu ya. Jadi jumlah error yang dibentuk begitu ya, jumlahan error yang dibentuk. Semakin dia sedikit SSE-nya, maka dia modelnya akan semakin bagus begitu. Jadi AAC itu akan kita pilih AAC yang lebih rendah karena memang dasar pembentukannya juga nanti ada yang menggunakan likelihood, tapi biasanya juga ada yang menggunakan SSE begitu ya. Jadi bagaimana untuk menentukan model yang lebih baik? Bisa dipakai nilai AAC-nya. AAC bisa menjadi dasar ketika kita menentukan model yang terbaik. Oh, saya pakai intercept. Oh, boleh saja meskipun dia tidak signifikan begitu ya. Kalau saya nggak mau pakai intercept karena tidak signifikan, boleh. Dasarnya apa? Ya ini karena saya bandingkan antara yang pakai intercept dan yang tidak pakai intercept, ternyata AAC-nya lebih bagus atau lebih rendah yang tidak pakai intercept gitu ya. Jadi saya pakai tetap yang model yang tidak pakai intercept begitu. Yang lain mungkin ada tanggapan? Atau mau dilanjut? Monggo. Ada yang ditanyakan? 15 menit lagi ya. Monggo kalau ada yang diskusikan monggo. Halo? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Kalau untuk asumsinya sudah belum ya Pak? Gimana? Untuk asumsi klasiknya. Belum. Ya? Oke. Oke, lanjut. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Silahkan. Oke, saya lanjutin. Jadi model sudah terbentuk nih, ya. Belum diapa-apain loh, belum ditransformasi. Karena kalau kita mengacu pada langkah-langkah yang ini, ya, langkah ketiga adalah cek diagnostik asumsi klasik, begitu ya. Apa itu asumsi klasik? Ya, ini ada multikolonialitas, heterogenesitas, autokorelasi, dan normalitas. Bisa dipantau dari mana, begitu ya? Oke, jadi R sudah menyiapkan untuk uji-uji yang itu ya, uji asumsi klasik, begitu ya. Tapi pertama-tama biasanya yang saya lakukan, apakah dia itu terjadi heterogenesis enggak sih, begitu ya?
Jadi untuk menentukan apakah dia itu terjadi heterokedastis, normalitas dan lain sebagainya, kita bisa pakai ini ya, model di sini bisa bentuk graph ya, klik model, graph ya, basic diagnostic plot ya. Jadi ini yang terbentuk dari model yang kita punya. Jadi ini adalah residual VS fit ya. Ini untuk menunjukkan kalau selama dia itu acak, berarti dia itu tidak terbentuk ini ya. Berarti asumsi homokedastisitas dia masih heterogen gitu ya. Asumsi terkait dengan homokedastisitasnya bisa dipenuhi selama dia tersebar begitu ya. Kalau normal QQ itu berarti asumsi residualnya, standar Z residual itu masih berasumsi normal begitu ya, karena masih dekat dengan garis begitu. Tapi perlu diuji. Sama ini juga begitu. Kalau yang ini adalah Cook distance ya. Cook distance ini terkait dengan melihat pencilannya itu ada di mana begitu ya. Ya, masih kalau selama di luar ini di luar garis yang putus-putus ini berarti dia masih terdapat pencilan di dalam data yang akan berdampak pada pembentukan model ya. Pencilan itu juga sangat mempengaruhi karena itu akan menaikkan nilai SSE. Jadi bukan hanya SSE, nanti akhirnya parameter juga akan ini bermasalah begitu ya. Uji numerikalnya ya ini ya. Sudah saya tuliskan di sini ya. Bisa nanti Anda pelajari sendiri. Oke, untuk melihat apakah terjadi multikolonialitas, ujinya adalah pakai VIV. Ya. Tolak H0 jika VIV kurang dari 10 atau kita cek p-value-nya aja ya. Kalau dia itu lebih besar dari 0,05 berarti dia tidak terjadi multikolonialitas, tapi kalau kurang dari 0,05 berarti dia terjadi multikolonialitas. Bisa Anda cek sendiri ya nanti ya. Ini saya coba satu aja, mana aku? Karena waktunya terbatas ya. Jadi ini model numerical diagnostik ya, klik aja. Ya, ini apa nih? Oke, correlation parameter. Oh ini, sorry. Oke, melihat autokorelasi ya. Dia itu bagaimana cara kita melihat? Oh ini masih model 3 ya. Oke, saya aktifkan dulu untuk yang model 1, 2. VIV untuk model 1.3 karena kita pakai yang model 1.3. Melihat adakah hubungan linear antara setiap variabel prediktor begitu ya. Kita bandingkan aja. Ini yang pakai intercept tadi model 1.3. Oh, sebentar. Saya bangun modelnya aja. Oke, 1.3 double ya. Oke, terus model. Nah, kita bandingin ya. Antara model yang tadi model 1.2 dan 1.3. 1.2 itu yang pakai intercept dan 1.3 yang tidak pakai intercept, begitu ya. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa lihat dari korelasi antara setiap variabelnya. Jadi perhatikan ini.
Jadi di sini ya kalau seandainya ada, ini kan korelasinya tinggi nih, intercept dengan X3 0,9 ya. Jadi ada hubungan antara B0, X1 dan X2. Jadi kalau di sini interceptnya kan tinggi, biasanya untuk yang korelasinya tinggi itu bisa kita abaikan gitu atau kita buang begitu ya. Tapi kalau seandainya korelasinya rendah antara misalkan X2 dan X3 0,47, jadi variabel itu tetap bisa kita pakai begitu ya. Kalau nilai VIV di sini ini ya. Nah, di sini X2 dan X3 ini sebenarnya cukup tinggi ya. Kemungkinan juga ada terjadi yang namanya auto korelasi ya dalam variabel-variabelnya. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan uji asumsi klasik memang begitu. Ketika nanti ada kemungkinan ada autokorelasi, jadi kalau misalkan memang ada ya, kita perhatikan lagi di sini. Nah, tolak H0 jika VIV kurang dari 10 ya. Ada dua. Nah, ini VIV-nya kurang dari 10, 3,3 sekian. Tapi dengan nilai korelasinya yang cukup tinggi atau min sekian ya. Jadi ini kurang dari 0,01, iya. Ya, kurang dari 0,01. Sebenarnya dalam kasus ini memang tidak ada autokorelasi. Andaikan memang ada autokorelasi, dilihat dari sini ya, dia positif begitu, positif sekian gitu, dengan nilai ininya VIV-nya lebih besar dari 10 misalkan ya, antara nilai X-nya. Nah, nilai X yang demikian itu bisa langsung kita buang ya. Mana variabel yang ini kita buang. Jadi dalam uji asumsi klasik itu juga bertujuan untuk membangun model juga. Tadi kan kita sudah punya tuh Y sama dengan X1 X2 ya. Y sama dengan X1 plus X2 Y sama dengan B2 X2 plus B3 X3. Tapi misalkan suatu saat nanti Anda coba terjadi ternyata VIV-nya itu ini lebih besar dari 10 misalkan di sini, lebih besar dari 10, sedemikian hingga terjadi yang namanya auto multikoloneritas, maka itu nilai dari variabelnya itu Anda akan buang. Jadi Anda harus uji lagi seperti langkah yang pertama, backward yang langkah yang pertama, Anda hanya boleh menggunakan satu variabel prediktor saja. Untuk yang uji-uji yang lain, saya pikir nanti Anda bisa coba. Ini sudah ada semua. Varian, Brusquez-Pagan ya untuk heterokedastis, Durbin-Watson untuk autokorelasi. Reset test untuk non-linearity juga sudah ada. Saya akan lanjutkan sedikit ya karena waktunya tinggal 5 menit begitu. Terkait dengan regresi yang lain. Atau sampai sini ada yang ditanyakan? Dari prosedur yang dilakukan. Jadi intinya adalah kita sudah punya model ya, model udah fix jadi begitu. Kita misalkan mau pakai model yang 1.3, memodelkan regresi tanpa intercept yang tadi. Oke. Jadi untuk uji asumsi klasik itu kita bisa lakukan dengan model numerical diagnostic ya. Ini uji asumsi klasiknya di sini. Begitu ya. Andaikan tidak memenuhi, nah di sini maka kita harus melakukan transformasi atau membuang data lagi. Padahal struktur ini ya regresinya sudah terbentuk, tapi uji asumsi klasiknya tidak terpenuhi. Maka misalkan Anda tetap ingin mempertahankan dengan transformasi. Setelah transformasi nanti Anda uji lagi model regresinya apakah memenuhi atau tidak. Makanya namanya uji asumsi klasik ya. Masih ada asumsi-asumsi yang ketat di sana, begitu. Jadi untuk yang pemodelan terbaru biasanya mengabaikan uji asumsi klasik, ya cukup backward, forward, dan ini terbentuk model sudah cukup. Karena apa? Karena ketika nanti uji asumsi klasiknya tidak terpenuhi, harus bangun model tidak terpenuhi lagi, bangun lagi model, nah, itu akan tidak selesai-selesai pemodelannya, begitu ya.
Jadi kalau memang bisa diasumsi klasik ya monggo, tapi untuk yang modern biasanya dengan variabilitas variabel prediktor yang banyak, uji asumsi klasik ini biasanya diabaikan. Kalau mau coba ya boleh. Kalau seperti ini, seperti yang saya contohkan tadi, dia ini uji multikolonialitas dengan VIV ya. Karena di sini kurang dari 10, 3,3 masih jauh ya. Lalu nilai korelasinya di sini masih kurang dari 0,1, min 0,01. Jadi saya pikir ini tidak terjadi multikolonialitas ya. Jadi untuk yang lain silakan Anda coba-coba di sini. Ya, ini. Masuk kedua, regresi yang kedua, yakni terkait dengan ini ya, eksponensial, model regresi eksponensial, ada population growth model, ada kurva logistik, sama logaritmik. Untuk population growth model ini bisa juga Anda aplikasikan ya, boleh kembangkan untuk prediksi pertumbuhan, kurva-kurva pertumbuhan. Jadi boleh bisa nggak digunakan dalam COVID ya, memprediksi COVID? Oh bisa, ada beberapa yang sudah pakai itu. Kurva logistik sama logaritmik ya, bentuk modelnya beda. Model eksponensial itu didasarkan pada fungsi eksponen yang terdapat dalam model. Selama dia punya fungsi-fungsi eksponen ya, seperti ini, maka dia itu bisa disebut dengan model eksponensial. Salah satunya adalah regresi logistik ya. Regresi logistik adalah analisis statistik yang digunakan untuk menganalisa pola hubungan antara beberapa variabel prediktor dan sebuah variabel respon dengan klasifikasi data kategorik baik nominal atau ordinal gitu ya. Apa tujuannya? Regresi logistik bertujuan untuk memprediksi probabilitas terjadi atau tidaknya suatu kejadian berdasarkan prediktor yang ada. Jadi dari prediktor nilai X itu kita ingin memprediksi peluang itu terjadi itu berapa begitu, variabel responnya itu berapa. Begitu ya. Secara umum terdapat dua pendekatan, yakni menggunakan fungsi probit dan fungsi logit. Nah, kita langsung masuk ke contoh kasus. Jadi ini ada contoh kasus, yakni sebuah penelitian bertujuan untuk mengetahui berapa peluang kenyamanan mahasiswa diprediksi dari berapa variabel prediktor sebagai berikut. Jadi ada penelitian. Minta tolong dibesarin, Pak. Oke. Oke. Benar, udah? Ada sebuah penelitian ingin mengetahui berapa peluang kenyamanan mahasiswa, ya. Berapa sih peluangnya nyaman atau betahnya itu mahasiswa di kampus, dilihat dari beberapa prediktor, ya. Jadi kenyamanan mahasiswa itu dimodelkan dalam variabel Y, variabel biner, nyaman diberi kode 1, tidak nyaman diberi kode 0. Boleh nggak dibalik antara 0 1? Sebenarnya ada ini ya. Biasanya yang interest, yang menjadi ketertarikan Anda itu ditaruh di variabel yang lebih tinggi. Misalkan antara laki-laki dan perempuan, Anda mengamati laki-laki misalkan, berarti kode 1 itu diberikan untuk laki-laki sedangkan yang 0 perempuan. Begitu ya. Aturannya begitu. Jadi kita ingin mengetahui berapa peluang kenyamanan mahasiswa diprediksi dari berapa variabel ini? 7. Yang pertama pelayanan ketua program studi, jadi memprediksi berapa peluang kenyamanan mahasiswa dilihat dari pelayanan ketua program studi, pelayanan staf tata usaha, kondisi ruang kelas, fasilitas perpustakaan, koneksi internet, kelengkapan kantin, dan kebersihan toilet. Nyaman atau kerasan di kampus tidak kalau seandainya diberi prediktor yang 7 ini. Gitu ya. Caranya bagaimana? Ya, panggil aja lagi. Ini logistik ya. Jelas, jenis data mempengaruhi karena dia itu variabel responnya 01, berarti dia logistik, ya. Kalau seandainya ini ordinal gimana Pak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada namanya regresi kumulatif logistik ada. Gitu ya.